I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shawty love the way I whip it in a two-seater. Halo everyone, kembali lagi di channel Autodidak, tempat kita belajar secara mandiri. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang scikit image ya. Kali ini kita memasuki scikit image yang part kedua. Nah, di part 1 kemarin yang terakhir kita sudah membahas tentang converting color space. Nah, sekarang kita bikin file baru aja. Kita klik new, Python 3 IPY kernel ini. Nah, pertama di scikit image part 2 ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyimpan gambar atau saving an image. Gimana caranya? Langsung saja saya praktekkan di sini. Ketik aja import image, kemudian enter, terus from schemate import IO, enter lagi, kemudian kita ketik from schemate import color, from schemate import color, seperti ini ya. Nah, kemudian di bawahnya ketik lagi from pylab import spasi bintang, jangan lupa kasih spasi. Nah, di sini saya akan membuat sebuah variabel yang menampung gambar ya, gambar dari yang sudah kita upload kemarin, yaitu kita ketik saja img sama dengan io.mread, kurung buka kurung tutup, kasih single quote ya. Setelah single quote, kemudian di dalamnya kita tulis nama filenya. Kalau punya saya cathy.jpg ya, punya teman-teman apa, tulis saja filenya gambar yang sudah diupload kemarin. Nah, kemudian saya akan membuat sebuah variabel lagi, yaitu img_jpbpr. Di sini saya isi dengan sebuah gambar yang akan di convert color space-nya ke jpbpr, yaitu color.rgb to jpbpr ya, kayak kemarin. Kurung buka kurung tutup img. Nah, di bawahnya kayak kemarin juga img_rgb, kemudian sama dengan color kembalikannya jpbpr to rgb, kurung buka kurung tutup img_jpbpr. Nah, baru di bawahnya lagi saya akan save gambar ini. Kalau kemarin kan cuma menampilkan aja, sekarang kita save. Caranya gimana? Caranya ketik io.imsave, jadi kita simpan, kemudian kurung buka kurung tutup. Di dalam kurung ini teman-teman kasih double quote ya, double quote atau tanda petik 2. Tanda petik 2 seperti ini. Di dalam tanda petik ini teman-teman tulis nama file yang akan digunakan untuk menyimpan file gambar yang sudah di-convert jpbpr ini. Jadi kalau punya saya kasih nama ini aja, cathy_jpbpr. Nah, seperti ini ya, .jpg. Jadi nanti eksistensinya dia jpg, jenis filenya. Kemudian kasih koma, terus img_jpbpr. Jadi file ini adalah nama file untuk menyimpan gambar yang ada di variabel img_jpbpr. Kita run saja, maka di sini nggak ada hasilnya ya. Karena apa? Karena hasilnya ada di folder praktikum ini, folder yang sudah kita buat. Di sini dia tercreate atau terbuat sebuah file dengan eksistensi jpg, jenis filenya. Dia nama filenya yang sudah saya tulis tadi, yaitu cathy_jpbpr. Tentu nama file ini juga beda-beda ya, tergantung teman-teman tadi tulisnya apa. Coba kita buka. Nah, maka hasilnya dia adalah sebuah gambar yang sudah di-convert color space-nya ke jenis jpbpr. Oke. Nah, kita close saja. Gimana cara nampilin di sini? Gampang. Tinggal di enter aja, terus diketik io.imshow ya, masih ingat imshow untuk menampilkan. Kurung buka kurung tutup, terus kita tampilkan variabel ini aja, img_jpbpr. Kita run, maka dia akan tampil di sini. Oke, seperti itu ya cara nge-save image atau menyimpan sebuah gambar. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang creating basic drawing, atau kita akan membuat coret-coretan. Coret-coretan apa sih? Kita akan membuat sebuah gambar di dalam gambar. Kita menggambar sebuah gambar. Gimana tuh? Caranya gini.
Yang pertama kita copy dulu yang ini. Oke, kita sampai color sini aja, kita copy, kita paste di sini. Yang ini kita import draw. Jadi bukan import color tapi import draw. Oke. For import schemate from schemate import IO from schemate import draw. Baru di bawahnya kita buat sebuah variabel lagi berupa img, nama variabelnya kita isi dengan IO read. Kemudian kurung buka kurung tutup, kita kasih nama filenya cathy.jpg kalau punya saya. Kemudian di creating basic drawing ini yang pertama saya akan mencontohkan untuk menggambar sebuah garis. Jadi saya buat sebuah titik koordinat dulu yaitu x, y, koordinatnya sama dengan draw. Kalau garis adalah line ya, line kurung buka kurung tutup. Terus kita kasih titik koordinatnya dari titik mana ke titik mana garisnya akan digambar nanti. Di sini saya contohkan titik 0,0 dari pojok sini ya, jadi 0,0 ini akan saya gambar ke bawah sini. Oke, kita kasih koma lagi, baru koordinat titik kedua. Misalkan titik kedua ini kita isi dengan 1000, 1000. Oke. Kemudian di bawahnya kita buat img, kemudian kurung buka kurung tutup pakai kurung siku ya, kurung siku jangan lupa, ini kurung siku. Kemudian tulis titik x, y seperti ini sama dengan 0. Di bawahnya kita akan tampilkan gambar tersebut, io.imshow kurung buka kurung tutup img seperti ini ya. Coba kita run. Nah, di sini ada error karena apa? Karena indeks 449 is out of bounds, jadi di ini size-nya itu nggak ada 1000. Ini kan kita mau gambar sebuah garis dari titik 0,0 sampai 1000,1000, sedangkan gambar kita size-nya nggak ada 1000 nih. 400 kali 700 saja, 720 ini kali 400 sekian ya. Jadi di sini kita kurangi. Misalkan saya kasih 150 ini, 150,150. Oke, kita run. Nah, maka dia tampil tuh. Nih, ini garisnya ya, kelihatan ya. Coba saya perbesar. Oke, kelihatan kan ini? Nah, seperti ini. Dia menggambar sebuah garis dari titik 0,0 sampai 150,150. Kecilkan lagi. Nah, setelah kita sudah berhasil menggambar sebuah garis, kita akan menggambar sebuah rectangle atau persegi panjang. Oke, saya contohkan. Nah, untuk menggambar sebuah rectangle, codingannya seperti ini ya, yaitu pertama tulis import schemate from schemate import IO from schemate import draw. Kemudian buat sebuah variabel untuk menampung gambar yang sudah kita upload, yaitu cathy.jpg. Kemudian pertama kita definisikan dulu rectangle-nya atau persegi panjangnya, ukurannya berapa. Di sini kalau persegi panjang kan mempunyai 4 titik atau 4 sisi ya, yaitu X, Y, W, dan H. Kemudian di sini kita definisikan lagi RR dan CC-nya, yaitu di sini pakainya kurung siku ya, jangan lupa kurung siku pakainya teman-teman. Tulis saja X, X plus W, X plus W, X, kurung siku lagi. Di sini kurung siku kurung buka Y, Y, Y plus H, Y plus H kurung siku tutup. Nah, baru kita return lagi. Return di sini kita kasih kurung buka draw.polygon kurung buka lagi RR, CC kurung tutup double kurung tutupnya. Ini kurung tutup untuk draw polygon, ini kurung tutup untuk RR, CC koordinatnya ya, titiknya. Nah, baru kita tulis nih di sini RR sama CC-nya berada di mana untuk rectangle-nya. Saya contohkan saja. Sesuaikan dengan resolusi pixel teman-teman ya, gambarnya berapa. RR, CC-nya yaitu 10,10. Kemudian yang kedua saya kasih 150,150 saja ya, karena gambar saya lumayan kecil nih. Baru kita run coba. Nah, maka hasilnya di sini akan tergambar sebuah rectangle atau persegi panjang di titik 10,10 dan 150,150. Setelah rectangle, kita akan mencoba untuk membuat sebuah circle ya atau lingkaran. Nah, caranya seperti ini ya codingannya, yaitu import schemate, from schemate import IO, from schemate import draw. Kemudian di sini seperti biasa kita berikan variabel yang menampung sebuah gambar yang sudah kita upload. Ini Y-nya salah ya, Y-nya satu aja.
Kemudian di sini kita tentukan titiknya x, y-nya, draw circle, yaitu gambar sebuah lingkaran di titik mana. Kita tulis misalkan 200, 200, di sini 50. Oke. Baru IMG kurung buka x, y kurung tutup, pakainya kurung siku. Kalau di sini sama dengan 1. AL.AMShow kurung buka kurung tutup, di dalamnya tulis IMG. Oke, kita run. Nah, maka di sini akan tergambar sebuah lingkaran di sini ya, di titik yang sudah kita tentukan ini titiknya. Coba teman-teman ubah-ubah titiknya, maka akan tampil berubah-ubah ya di tempat yang berubah sesuai dengan titik koordinat yang kita masukkan. Setelah circle, kita akan mencoba menggambar sebuah kurva ya, atau curve di sini. Nah, untuk sebuah kurva, caranya codingannya seperti ini ya, yaitu import schemate, from schemate import IO, from schemate import draw. Kemudian bikin variabel yang menampung gambar seperti biasa. Di sini kita tuliskan titiknya dulu x, y sama dengan, baru kita tulis perintahnya yaitu draw.bezier underscore curve. Bezier underscore curve ini untuk menggambar sebuah kurva. Kemudian titiknya adalah 0,0, jadi dari titik 0,0 terus 150, 150 dan mulai melengkung ke 200, 300, 50. Ini disesuaikan dengan resolusi gambar teman-teman ya, berapa pikselnya. Tentunya kalau memasukkan yang lebih besar dari resolusinya akan terjadi error seperti yang pertama tadi. Nah, di sini coba kita run. Maka hasilnya seperti ini ya. Saya coba perbesar biar kelihatan. Oke. Nah, dia akan terbentuk sebuah kurva melengkung seperti ini. Oke, kita perkecil lagi. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan koreksi gamma ya, atau doing gamma correction. Nah, seperti apa caranya? Codingannya seperti ini ya untuk doing gamma correction. Yang pertama import schemate, kemudian enter. From schemate import exposure. Ini ya yang penting, from schemate import exposure. Kemudian from schemate import IO, baru enter lagi. From pilot import spasi bintang, jangan lupa kasih spasi ya. Kemudian di bawahnya kita berikan variabel yang untuk menampung gambar kita kayak biasanya, img sama dengan io.amread, kemudian nama dari file gambar yang sudah kita unggah. Baru kita buat sebuah variabel lagi. Yang pertama saya akan melakukan koreksi gamma untuk mencerahkan ya, untuk mencerahkan sebuah gambar, yaitu gamma underscore corrected 1. Jadi gambar yang sudah dikoreksi yang pertama. Ini nama variabelnya sama dengan exposure dot adjust underscore gamma. Jadi ini adalah sintaksnya yaitu exposure dot adjust underscore gamma. Baru di sini saya kasih kurung buka img, 0,5. Pakainya tapi titik ya, jangan koma. Kalau koma nanti error. 0,5 artinya 0,5 atau setengah. Koreksi gamma setengah ya, kurung tutup. Kemudian kita buat lagi di bawahnya sebuah variabel yang kedua untuk koreksi kedua, gamma underscore corrected 2, yaitu gambar yang sudah terkoreksi ya nantinya. Yang ini saya akan bikin sebuah gambar dengan koreksi gamma yang lebih gelap gambarnya. Untuk yang kedua yaitu perintahnya exposure dot adjust underscore gamma kurung buka img, terus isinya adalah 5. Jadi kalau semakin besar dia semakin gelap, semakin kecil dia semakin cerah ya. Oke, kurung tutup. Di bawahnya kita akan tampilkan seperti ini, figur 0, atau untuk tampilan yang pertama, figur kurung buka 0 kurung tutup, io.amshow kurung buka gamma underscore corrected 1 kurung tutup. Yang kedua, ini tampilannya kedua, figur kurung buka kurung tutup 1 di dalamnya. Kalau yang pertama pasti 0 ya di Python. Kemudian yang kedua adalah 1, io.amshow kurung buka gamma underscore corrected 2. Nah, seperti ini ya, coba kita run. Nah, maka tampil seperti ini. Coba kita kecilkan. Oke. Nah, ini koreksi gamma pertama, ini koreksi gamma yang kedua. Ini yang 0,5 atau setengah, ini yang 5. Jadi semakin kecil dia semakin cerah, semakin besar nilai gammanya dia akan semakin gelap. Nah, selanjutnya saya perbesar lagi. Di sini saya akan mencoba untuk mencontohkan gimana caranya rotating, shifting, and scaling image, atau memutar sebuah gambar
dan juga bisa resizing atau mengubah size-nya. Nah, seperti apa? Yang pertama kita coba rotating dulu atau memutar sebuah gambar. Nah, untuk rotating image di sini codingnya adalah import schemate, baru enter from schemate import IO kayak biasa. Nah, untuk rotating kita di sini from schemate dot transform ya, kemudian import rotate. Jadi di sini yang penting ini untuk rotating from schemate dot transform import rotate. Baru di bawahnya kita seperti biasa bikin variabel untuk menampung file gambar yang sudah kita upload. Nah, kemudian kita buat sebuah variabel lagi untuk menampung gambar yang sudah dirotasi, yaitu saya buat nama variabelnya img underscore rot sama dengan rotate kurung buka img. Di sini mutarnya berapa derajat, img, saya buat 20 derajat dulu ya, 20 derajat. Kurung tutup, baru io mshow variabelnya, yaitu gambar yang sudah kita rotasi tadi. Nah, kita run, maka akan tampil gambar yang sudah diputar 20 derajat ya. Jadi seperti ini gambarnya. Oke. Nah, seperti tadi saya katakan, saya akan mencontohkan juga gimana cara resizing atau meresize ukuran gambar. Nah, codingnya adalah seperti ini. Import schemate from schemate import IO, kemudian from schemate transform import resize. Kali ini untuk resize kita import resize. Kita buat variabel yang menampung gambar seperti biasa, get.jpg. Kemudian bawahnya saya membuat sebuah variabel untuk menampung gambar yang sudah saya resize, img underscore res ya, untuk resize sama dengan perintahnya di sini resize kurung buka img, terus kita mau resize ke berapa resolusinya, berapa pixel, berapa kali berapa gitu. Nah, coba saya resize ke 100 kali 100. Kalau awalnya di sini kan punya saya 449 ya, 449 kali 720 untuk pixelnya. Nah, di sini baru saya resize resolusinya yaitu menjadi 100 pixel kali 100 pixel. Kemudian kita tampilkan io.imshow img underscore resize atau res. Ini adalah menampilkan variabel ini. Terus kita save io msave, baru double quote kurung buka double quote ya. Di dalam double quote ini kita isi nama file untuk menyimpan gambar yang sudah kita resize tadi, yaitu saya kasih nama ss.jpg, img underscore res ya, ini variabel tadi. Jadi variabel ini akan diberi nama ss.jpg. Oke, kita run. Nah, maka akan tampil seperti ini ya, di resize menjadi 100 kali 100. Nah, ukurannya menjadi 100 pixel kali 100 pixel resolusinya. Nah, di sini di folder praktikum juga tampil nih ss.jpg, file yang sudah kita simpan tadi, file resize gambarnya. Kita buka aja, di sana sudah tampil nih 100 kali 100, kecil ya, 100 kali 100 saja resolusinya. Oke, seperti itu untuk resize. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang determining structural similarity atau menentukan sebuah struktur kesamaan ya, similar. Gimana caranya? Nah, codingannya adalah seperti ini ya, yaitu import schemates, enter from schemates import IO, enter lagi from schemates.matrix. Matrix ini bukan pakai X ya, tapi pakai CS belakangnya. Matrix CS ini. METRICS. Kemudian import structural underscore similarity. Jadi ini SSIM, double S ya, SSIM. Jadi ini structural underscore similarity ini saya kodekan jadi SSIM. Nanti biar lebih singkat ya cara nyebutnya nanti. Untuk dimasukkan ke kodenya sini. Daripada panjangkan, ini harusnya structural underscore similarity kurung buka img.xml seperti itu ya. Makanya saya kodekan jadi seperti ini. SSIM seperti ini. Baru saya buat sebuah variabel img underscore original sama dengan io.imread. Ini adalah variabel originalnya, gambar originalnya, yaitu gambar cathy.jpg punya saya tadi. Kemudian saya buat variabel lagi, gambar yang sudah saya modifikasi, yaitu saya beri nama img underscore modified.
sama dengan io.imread, baru di sini adalah Cathy_ypb_pr.jpg. Saya buat lagi sebuah variabel ssim_original sama dengan ssim_img_original, img_original, data_range sama dengan img_original.max_tutup. Nah, ini ada terusannya ya, dikurangi img_original.min_tutup, multi-channel sama dengan seru. Serunya T-nya besar, jangan lupa ya, kalau T-nya kecil nanti error. Jadi multi-channel_seru. Kemudian yang terakhir saya buat sebuah variabel similarity different-nya, yaitu ssim_different atau structural similarity different sama dengan ssim_img_original, img_modified, tulisannya modified seperti ini ya, di sini data_range sama dengan img_modified.max_tutup. Jadi modifikasi maksimumnya dikurangi dengan img_modified.min_tutup. Jadi gambar modifikasi minimumnya, baru multi-channel sama dengan seru. Baru saya tampilkan nih print ssim_original dan ssim_different. Jadi saya menampilkan dua nih untuk structural similarity originalnya dengan structural similarity differentnya. Oke, kita run. Maka hasilnya seperti ini perbedaannya, yaitu untuk similarity originalnya 1,0 ya, jadi 1. Kemudian similarity structural differentnya perbedaannya yaitu 0,3455 atau sekitar 35%. Jadi perbedaannya adalah 34,5% lah, 35%an di sini. Oke, sekian dulu pembahasan tentang second image di part 2 ini. Semoga bermanfaat dan jadi referensi bagi teman-teman semua. Seperti biasa, kalau teman-teman mau revisi barangkali saya ada salah atau mau tanya-tanya atau mau diskusi, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa saksikan video saya yang lain di channel Otodidak tempat kita belajar secara mandiri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.